Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Cuacanya kurang mendukung, tapi tetap harus. Oke, seperti di pertemuan sebelumnya, nanti kita langsung saja bahas soal. Sebelum membahas soal, nanti kalian coba dulu ya. Coba dulu, nanti silahkan disampaikan jawaban kalian melalui kolom komentar. Oke, baik. Saya share screen. Oh iya, suara saya masuk? Tes dulu, cek. Benar? Suara saya masuk atau tidak? Ada yang bisa merespon? Cek, 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 cek. Masuk. Teman-teman masih stay di sini kan? Atau masih ada yang sholat mungkin? Masih tinggal ke belakang. Cek. Oke, masuk. Berarti saya mulai. Ini ya. Hari ini kita bahas tentang PPA, hasil akademik, untuk soal PKN STAN di topik penalaran lumayan. Oke, ini kita langsung masuk soal saja. Silahkan untuk soal nomor satu, teman-teman bisa coba. Satu menit, 1 menit, 2 menit. Nanti bisa dicoba menjawab melalui pesan. Oke, mana nih? Itu ada persamaan kuadrat, ya, karena pangkat tingginya 2. Kemudian akar-akarnya ada X1 dan X2. Untuk X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 3, terus 1 kali X2 nilainya berapa? Silahkan dicoba. Oke, ada yang udah ketemu? Mana ini jawabannya yuk? Ada? Belum ada yang jawab? Oke, langsung kita bahas aja kalau gitu deh. Ini diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan. Persamaan kuadrat ya, di situ diketahui persamaan kuadrat artinya pangkat tertingginya 2. Ya, ini persamaan kuadrat berarti ini ya, pangkat tertingginya 2. Kemudian dia memiliki akar-akar yaitu X1 dan X2. Tentukan nilai dari ini. Kita bisa uraikan dulu yang ini. Ya, bisa uraikan dulu di mana X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 3X1 kali X2 itu kita ingat kembali. Di sini saya kasih catatan. Saya cuma aja biar ya catatan.
Ya, untuk bentuk-bentuk khusus itu bisa dicari dengan cara cepat. A ditambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ada juga bentuk A min B kuadrat. Seperti ini. Itu A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Kemudian satu lagi yang sering keluar, A kuadrat min B kuadrat. Ini diperoleh dari A plus B dikalikan A min B. Ini adalah beberapa bentuk persamaan yang sering sekali keluar. Dari sini, kita sini. Makanya aku dulu nggak kan ya. Ngukur nggak lama kan? Oke, kita lanjutkan. Jadi dari sini nanti yang bentuknya awal tadi kita bisa ubah ke bentuk ini. Karena di sini adalah positif semua, berarti kita bisa gunakan yang bentuk positif ini. Ini berarti perlu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah. Nah, ini kan kita bisa pecah. 3X1, X2 itu bisa kita pecah menjadi 2X1, X2. Kemudian ditambah X1, X2. Seperti ini. Jadi kan kalau ini kan variabelnya sama ya, X1, X2. Jadi kalau dijumlahkan kan kembali lagi bentuknya 3X1, X2. Nah, dari sini, ini bentuknya ini udah sama seperti bentuk di sini. Berarti kita bisa ubah ini menjadi, kalau saya kembalikan dulu supaya sama, jadi bentuknya tersusun menjadi 2, ini. X1 kuadrat kali 2X1, X2 ditambah X2 kuadrat, terus ditambah X1, X2. Nah, ini kan sudah sama ya. Ini bisa kita kembalikan ke A plus B. A plus B. Ini kan kuadrat. Tapi di sini kan akar-akarnya X1 dan X2. Berarti A-nya adalah X1 dan B-nya adalah X2. Kita tulis X1 ditambah X2 kuadrat. Seperti ini. Kemudian ditambah X1 kali X2. Oke. Selanjutnya, masih ingat untuk persamaan kuadrat itu ada bentuk-bentuk khususnya. Ada catatan tambahan lagi di sini. Saya tambahin lagi catatannya. Jadi ketika dia itu ini untuk X1 ditambah X2 itu nilainya sama dengan min B per A. Kemudian untuk X1 dikalikan X2 itu nilainya sama kayak C per A. Masih ingat ini? Jadi ini adalah jumlah akar-akar, bisa dicari dengan min B per A, atau hasil kari dari akar-akarnya itu bisa dicari dengan C per A. Nah, B, A, C itu dari mana? Dari persamaan kuadratnya. Jadi dari persamaan kuadratnya di sini, kan, persamaan kuadrat ini, itu bentuk umumnya kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka dari persamaan ini diperoleh A-nya sama dengan 1. Jadi A-nya adalah koefisien X kuadrat. Kemudian B-nya adalah min 3, di mana min 3 itu adalah koefisien dari X. Dan C adalah konstanta, yakni 7. Dari sini kita bisa substitusikan. Saya garis ini. Oke, kita bisa substitusikan langsung di sini. Berarti sama dengan X1 plus X2. Itu bisa kita ganti dengan min B per A. Dari ini persamaannya adalah B-nya min 3. Jadi min 3 per A-nya 1. Kita kuadrat. Ditambah X1 kali X2 kan dapatnya dari C per A. C-nya 7. Berarti 7 per 1. Sama dengan ini jadi 3 per 1 kan 3 dikuadratkan. 9 ditambah 7 sama dengan berapa? 9 tambah 7? 6. Jadi jawabannya yang C. Oke, untuk yang nomor 1. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tadi kok nggak ada yang respon ya nomor 1? Apakah ada kesulitan yang sejauh ini? Gimana yang nomor 1? Oke, yang lain gimana nih? Jadi seperti itu ya, ada bentuk-bentuk khusus yang itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah persamaan.
Ya tadi kalau kita belajar di persamaan kuadrat, oh ternyata ada jumlah akar-akar, ada hasil kali akar-akarnya dengan rumus tertentu. Oke, nanti bisa dipelajari kembali ya. Kita lanjutkan dulu kalau itu ada pertanyaan. Kita lanjut di nomor 2. Oke, ini nomor 2, silahkan dicoba. Silahkan. Oke, ada yang sudah ketemu jawabannya nih nomor 2. Sama kayak kemarin ya, bisa diubah ke bentuk eksponen, kemudian nanti bisa disederhanakan. Silahkan coba dulu, saya tunggu. Gimana? Ada yang sudah ketemu jawabannya? Ayo, teman-teman mana nih? Jawabannya A, B, C, atau yang D? Atau yang mana? D, Kak. Ya, ada yang jawab D. Yang lain nih gimana nih? Langsung kita bahas saja ya di sini. Jadi ini tuh kalau kita lihat ada 2 pangkat 4 per akar 2 dikali akar dari 6 dikalikan akar 9 per 2 akar 4 dikali 6 per akar 256 dikalikan. Ini kita bisa sederhanakan nanti dibagi gitu ya. Jadi di sini sama dengan 2. Jadi 2 pangkat 4 per, nah di sini kan ada bentuk akar ya. Bentuk akar itu nanti bisa diubah eksponen atau tetap akar 2 saja itu juga bisa. Nanti akar 2 ini bisa disederhanakan dengan akar 6 yang dipecah. Jadi ini saya mau coba seperti ini aja. Akar 2. Jadi teman-teman mungkin ada tahu perbedaannya ya. Cari pakai cara yang lainnya. Ini dikali akar 6, akar 9 kan sama kayak berapa? 3, berarti kalikan 3 di sini. Per 2, akar 4 kan 2. Kemudian dikali 6 per akar 256 itu 16. Dikalikan 2. Oke, sama dengan 2 pangkat 4. Saya tulis dulu aja seperti ini. Per akar 2 kali, nah ini kan akar 18 dikali ini, 4 per 16 kalikan 2. Nah, kalau 16 itu kan sama seperti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu nilainya sama kayak 16. Terus, ini coba kalau saya ganti seperti ini nih bisa ya. Jadi 2 pangkat 4 itu sama kayak 16. Ini bisa disederhanakan. Kemudian ini bisa disederhanakan juga. Ini 1, ini 2. Kemudian masih ada lagi yang bisa dipecah. Nah, misalkan ini saya tulis lagi gini. Supaya nanti lebih kelihatan. Ini kan 18 kan sama akar 2 dikali akar 9 per ini 2 terus kalikan 6. Kan ini udah habis-habis. Jadi sama dengan ya akar 2 bisa.
Kemudian ini bisa dicoret dengan ini 3. Akar 9 berarti berapa akar 9? Akar 9 itu nilainya 3. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. 9. Oke, kita cek dulu ini. Ada yang jawab D. 3. Ada yang jawab 3. Kita cek dulu dari atas. Kita cek dulu dari atas. 2,4. Mana teman-teman? Yuk, sama-sama cek dulu. Nah, bagaimana yang lain jawabannya? Apakah D ataukah 9? Ini saya dapatnya 9. Teman-teman lain juga bisa respon loh. Nanti misalkan ada yang penjumlahannya atau eliminasinya kurang tepat bisa disampaikan juga. Mana teman-teman? Oke, coba saya cek dulu dari atas ya. Kali 18 ya kan per 4. Oke, dikali 6 per akar 6 per 16 dikalikan 2. Ini disederhanakan. 2, kemudian 1 per akar 9. 1. Sudah sampai di saya 9. Oke, sampai sini bisa diterima. Tapi di opsi tidak ada ya. Gitu. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo teman-teman, gimana? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Paham, Kak? Oke. Paham ya untuk yang nomor 2. Nanti bisa dicek lagi ya. Misalkan di sini ada yang hitungannya kurang tepat, nanti bisa di... Oke, kita lanjutkan di nomor 3 kalau sudah paham. 9, Kak. Oke, sama 9. Tapi berarti di jawaban memang tidak. Kita lanjutkan. Oke, sekarang nomor 3. Silahkan dicoba dulu. Di sini kalau kita lihat itu bentuknya barisan ya. Barisan. Kalau kita melihat barisan, yang kita fokuskan yang pertama kalau nggak rasio ya beda atau selisih. Kalau misalkan dia masuk ke rasio, yang diketahui rasio, maka itu masuknya ke geometri. Kalau misalkan yang diketahui di situ adalah beda, ya kan ada bedanya atau selisih, itu masuknya ke aritmetik. Oke, silakan 1 menit. Oh, ini udah ada yang ketemu jawabannya? Ya, oke langsung kita bahas aja ya yang ini. Jadi kalau kita lihat di sini itu
kan setiap sukunya ternyata terlihat ada beda atau selisih ya. Untuk suku pertama dan kedua itu selisihnya ada 6. Ini juga kedua ketiga 6. Ini juga selisihnya 6. Oh, ternyata ini masuknya ke barisan aritmetika. Jadi ada selisih. Nah, kalau gitu, kita dari barisan itu kita tahu informasi yang pertama, U1. Saya tulis ini, jadi U1 sama dengan negatif 5. U1 itu adalah A. Ingat ya. Kemudian beda atau selisihnya ada 6. Ingat kalau UN, ya, UN itu rumusnya sama dengan A plus N min 1 kita kurung dikalikan B. Ya, ini UN. Suku ke N. Sedangkan SN, bagaimana? SN atau jumlah N suku pertama itu adalah N per 2 kalikan A plus UN. Kalau udah diketahui UN-nya. Kalau belum diketahui UN-nya, bisa dicari dengan SN sama dengan N per 2 kalikan 2A plus N min 1 kalikan B. Jadi bisa pakai yang atas atau yang bawah, tergantung yang diketahui. Ya. Oke, karena dari pertanyaan adalah negatif 5 ditambah 1 ditambah 7 dan seterusnya sampai 217. Kan berarti kita disuruh mencari jumlah N suku pertama ya, atau disuruh mencari deret aritmatikanya. Jadi deretnya. Oke, ada yang menjawab B. Kita lanjutkan dulu. Berarti dari sini kita perlu tahu N-nya dulu ya untuk masuk ke rumusnya Sn. Kita cari N menggunakan rumus UN. Berarti di sini UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, UN itu kan suku terakhir. Ini kita tahu, suku terakhirnya ada 217. Jadi 217 sama dengan min 5 ditambah N min 1 kali B-nya tadi 6. Jadi dari sini 217 sama dengan negatif 5 ditambah ini kalikan. Berarti 6N juga kalikan ke sini dikurangi 6. Di 217 sama dengan min 5 min 6 berarti min 11 ditambah 6N. Oke, berarti 217 ini udah ke kiri ditambah 11 sama dengan 6N. 217 tambah 11 berarti 228 sama dengan 6N. Berarti N-nya sama dengan 228 dibagi 6. Dapat berapa? 228 bagi 6. 38. Oke, 38. Iya. Tuh, 38. Berarti ini ada 38 suku. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke rumus SN-nya. Karena UN yang sudah diketahui, kita bisa pakai yang ini aja. Terus langsung. Berarti di sini langsung SN sama dengan A. Oh, bentar. N dulu, N dibagi 2. N dibagi 2, N-nya adalah 38. Kita bisa langsung tuliskan S38. 38 dibagi 2 kali A-nya negatif 5 ditambah UN-nya tadi suku terakhir adalah 217. Oke, sama dengan 38 bagi 2, 19 dikalikan ini 217 dikurangi 5 karena min plus jadi 200 12. dikalikan hasilnya berapa? 4028. 4002. Berarti jawabannya yang sip. Kira-kira yang ini ada yang mau ditanyakan? Ini sering banget ya muncul kalau bentuk soal-soal yang untuk penalaran matematika, kemudian numerik, baik di UTBK ataupun di STAN, untuk penjelasan seperti itu sering muncul dari sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan ini? Ini nanti terakhir dikirim PPT-nya kan? Ya, nanti dikirim PPT-nya sama pembahasannya. Cukup ya yang nomor 3? Oke, sip. Kita lanjutkan yang nomor 4. Nah,
Ini ada sifat-sifat yang di atas tadi, yang nomor satu. Bisa diterapkan di sini. Silahkan dicoba dulu yang nomor 4. C. Yang jawab C. Oke, yang lain. Oke, langsung kita bahas saja. Nah, di sini 56 kali 56 ditambah 47 kali 47, kemudian per 56 dikali 47 dikurangi 47 kali 56 ditambah 56 dikurangi 47. Dari sini ya kita lihat sifat yang paling atas dulu aja. Saya zoom. Sifat yang paling atas ini kan bisa kita sederhanakan ya. Ternyata di situ kan perkalian bilangan berulang. Berarti kuadrat ya. Jadi 56 kita bisa tuliskan seperti ini. Bentar. 56 kuadrat dikurangi 47 kuadrat. Oke. Per, nah, di sini 56 kali 47 dikurangi 47 kali 56. Ini berlaku sifat apa? Ada sifat komutatif ya, pertukaran. 56 kali 47 dan 47 kali 56 berarti kan sama nilainya. Artinya kalau ini dikurangi nilainya adalah 0. Nah, sama saja. Berarti yang bawah penyebutnya tinggal 56 dikurangi 47. Oke. Selanjutnya sama dengan nah yang atas ini itu tuh sifatnya sama kayak ini loh. A kuadrat min B kuadrat yang di atas tadi gimana? Ini bisa kita uraikan menjadi A plus B dikali A min B. Nah, itu. Berarti dari sini kita bisa tuliskan 56 ditambah 47 dikali 56 dikurangi 47 per, nah ini bawahnya 56 dikurangi 47. Ini kita bisa kurung. Dari sini kan bisa kita lakukan apa? Eliminasi. Nah, seperti ini. Maka jawabannya tinggal 56 ditambah 47. Jadi jawabannya berapa? 103. 103. Jawabannya yang C. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi gitu ya, ada trik-trik di dalam soal-soalnya itu. Jadi bentuk-bentuknya bisa kita sederhanakan. Jadi nggak usah ngitungnya panjang-panjang. Masa 55 mau dikalikan 56 kali 56 dulu. Terus 47 kali 47 dulu kan itu panjang sekali. Oke, kira-kira ini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Seperti ini. Lalu kita lanjut di soal selanjutnya. Angka aman ya untuk yang ini? Ya, kita lanjut dulu yang nomor 5. Silahkan coba.
Oke, mau jawabannya? Oke, jadi jawabannya yang mana nih? Bisa diubah seperti itu ya, yang sebelum-sebelumnya kalau ada bentuk akar itu bisa diubah ke eksponen, kemudian itu bisa disederhanakan pangkatnya. Ada? Ada yang jawab C, Kak. Ada yang jawab C. Oke, karena udah ada yang jawab satu, kita bahas langsung ya. Jadi di sini, ini saya mau ubah ke bentuk gini. 4 kuadrat kali 2 pangkat 4 kali 1296. Nah, ini kalau bentuk akar seperti ini, akar pangkat 4 itu bisa diubah seperti ini. Nah, saya mau ubah. Kemudian, nah, ini berarti 4 kuadrat kita pecah. Ini kan punya pangkat sendiri. Kemudian, yang di dalam kurung itu sebenarnya kan bentuk perkalian semua ya. Itu bisa langsung saja masing-masing. Jadi, 2 pangkat 4, kemudian ini dipangkatkan 1/4. Ini juga dikali, kalinya ya, kali lagi 1296 pangkat 1/4. Dari sini kan bisa kita lakukan penyederhanaan. Untuk 4 pangkat 2 itu kan bisa kita sederhanakan lagi. Kalau mau disederhanakan lagi ya bisa. Ini kalau tidak ya nggak apa-apa. Ini jadi 1, yang 2 ini dicoret 1, yang ini 2. Tinggal 4 pangkat setengah. Ini juga boleh. Ini coret berarti tinggal kalikan 2. Kemudian kali, nah 1296 itu sebenarnya sama dengan 36 pangkat 2. Artinya kalau 36 pangkat 2 itu kan bisa kita sederhanakan lagi nantinya. Ini nggak apa-apa, kalau misalkan terlalu besar angkanya bisa dituliskan sebisanya saja. Jadi ini kalau 4 pangkat setengah itu kan seperti akar 4. Akar 4 itu 2. 2 kali 2. Jadi kalikan 36. Ini pangkatnya mau saya sederhanakan dengan ini. Oke, 36 itu saya mau pecah lagi. 36 itu sama dengan 6 pangkat 2. Jadi tinggal gini. Sama dengan 2 kali 2 kali. Nah, ini bisa saya coret lagi. Kalikan 6. Oke, sampai sini berarti 2 kali 2, 4 kalikan 6, 24. Jadi jawabannya benar yang C ya. Jadi sebenarnya kalian kalau mau menyederhanakan ini tuh terserah mau diarahkan kemana. Misalkan kalian pahamnya mau dibuat akar atau dibuat eksponen. Nah, itu arahkan ke situ. Sama seperti kayak 4. 4 kan bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat 2. Nah, nantinya pangkatnya itu nanti bisa disederhanakan lagi. Ya, misalkan yang ini. Bentar. Yang ini aja deh. 4 pangkat setengah. Ini kan sebenarnya juga bisa diubah menjadi 2 pangkat 2. Ini pangkatkan setengah. Ini kan juga bisa. Kemudian 2-nya dicoret sama dengan 2. Hasilnya akan sama. Jadi kalian kalau menyederhanakan bentuk seperti ini, kembali lagi. Seperti apa kalian nyamannya, mudahnya seperti apa, lakukan trik-trik. Kira-kira sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ini pada diem saja ini. Kak, oke. Yang lain, nah, aman ya sejauh ini? Ya, oke, kita lanjut dulu. Kita lanjutkan dulu. Nomor 6. Nih, nomor 6. Ini perkalian ya, bukan 1 koma, tapi 1 kali 2 kali 3 ditambah 2 kali 3 kali 4 ditambah 3 kali 4 kali 5 dan seterusnya hingga ditambah lagi 8 kali 9 kali 10.
Coba dulu gimana nih? Ini ada triknya juga. Ya udah ketemu jawabannya. Nah, oh ya teman-teman yang lain juga bisa diajak gabung ya, nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng di sini ya. Boleh belajar teman-temannya juga. Ada yang udah ketemu jawabannya? Belum, belum ada yang ketemu jawaban. Oke, langsung kita bahas aja yang ini. Jadi sebenarnya bentuk seperti ini tuh ada triknya ya. Dimana di sini kan ada pengulangan ya, pengulangan untuk dua angka sebelumnya. Ya kan? Kemudian ini ada tiga apa namanya tiga digit. Nah, perkalian tiga digit angka ditambah tiga digit angka, kemudian ada pengulangan lagi. Gimana kita mengerjakan ini? Kalau kita lihat, kita kan seperti ini kan arahnya kita biasanya ke barisan atau deret. Kalau kita ubah ke barisan deret, ternyata kita perhatikan masing-masing sukunya satu kali dua kali tiga itu kan 6. Ini ditambah dua kali tiga 6 kalikan 4 berarti 24. Ditambah ini 3 kali 4 12 kali 5 20 dan seterusnya sampai 8 kali 9 kali 10 berarti 720. Ternyata di sini kayak polanya itu ya itu ya kalau ke barisan aritmetika nggak masuk, nggak sesuai dengan barisan aritmetika. Kalau ke geometri juga nggak masuk. Gimana caranya? Ini sebenarnya kita langsung fokus di yang belakang, paling belakang di sini. Paling belakang di situ kan digit terakhirnya ada 8 kali 9 kali 10. Nah, yang kita lakukan adalah seperti ini. 8 kali 9 kali 10. Nah, terakhir kan 10. Kita tambahkan lagi kali 11. Gini. Per per berapa? Ini digitnya ada 4. Jadi 8, 9, 10, 11. Ada 4. Gini. Per 4. Maka kita tinggal selesaikan. Isi coret 1, ini 2. Jadi 2 kali 9, 18, kalikan 10, kalikan 11. Nah, trik perkalian 11. Bisa kita kalikan dulu 18 dengan 11. Ini bisa kita buka, kemudian 1 ditambah 8, tulis di tengahnya. 9 kalikan 10 berarti tambah 0 di belakang. Jadi jawabannya 1908. Yang E. Ini. Gimana? Kira-kira bisa dipahami yang ini? Sama ya, ini untuk bentuk yang khusus seperti ini. Jadi nanti misalkan dia digit terakhirnya itu sampai ke, nah, triknya di mana tadi? Oke, saya ulangi ya. Jadi perhatikan di digit terakhirnya, di suku terakhirnya. Suku terakhirnya di sini kan tadi digitnya ada 8 kali 9, 8 ya, 8 kali 9 kali 10 di sini. Kemudian yang kita lakukan adalah mengalihkan ini 8 kali 9 kali 10 kalikan satu digit angka lagi. Jadi kali 11. Per, ini kan ada 4 suku. Jadi 8, 9, 10, 11. Jadi per 4. Udah, tinggal dikalikan, dibagi, selesai jawabannya. Misal nanti, di sini yang suku terakhirnya itu ada 9 kali 10 kali 11. Berarti bentuk penyelesaiannya nanti gimana? Ini digit terakhir ya, suku terakhir. Kayak ada yang tahu misalkan ada sampai ini dari 1 kali 2 kali 3 sampai suku terakhirnya adalah 9 kali 10 kali 11. Penyelesaiannya gimana? Ayo, ada yang bisa menyampaikan?
Ya, betul. Jadi 9 kali 10 kali 11 kali 12 per 4. Itu ya. Ini bisa sama dengan ini 9 kali 10 kali 11 kali 12 tambahin lagi satu per gitu penyelesaian. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Ya, boleh. Ini mau langsung aja atau lewat chat? Langsung juga nggak apa-apa, mau tanya langsung. Kalau digitnya 4 berarti 8 kali 9 kali 10. Nah, iya, betul. Ya. Kenapa harus ada tambahan angkanya, Kak? Mohon maaf. Ini kan sebenarnya trik ya. Ada asal-usulnya. Apa namanya, kayak rumusnya. Rumus UN-nya. Nah, kalau kita mau bahas rumus N-nya kan panjang. Jadi ini triknya aja seperti itu. Harus ada angkanya. Jadi triknya, perhatikan aja ya. Kalau dia digitnya 3, tambahkan satu digit lagi. Terus bagikan banyaknya digit sukunya itu tadi 4 dibagi 4. Nah, misalkan ada yang menyampaikan itu dari siapa nih? Kak Alfiandi. Kalau digitnya ada 4, misal 8 kali 9 kali 10 kali 11. Nah, tinggal ditambahkan satu digit lagi, kemudian dibagi banyaknya digit itu ada gitu. Nanti soalnya ada bentuk yang lain lagi di bawah, nanti ada soal yang lain, itu juga rumusnya beda lagi untuk penyelesaiannya gitu. Jadi ibaratnya ini tuh kayak SN-nya gitu. Kalau saya tuliskan SN, kan ini kan jumlah ya, jumlah N. Saya tuliskan rumusnya, berarti bisa dituliskan seperti ini. Sn sama dengan ini tadi, N-nya kan paling kecil 8, berarti N kalikan N plus 1, kemudian cukup, saya tulis di bawah aja biar agak panjang. Nah, di sini ya, bisa tulis Sn sama dengan N kalikan N plus 1 kalikan N plus 2 kalikan N plus 3 per 4. Ini ya, jadi ini. N-nya itu kalau nggak berbuat nggak bisa Pak. Kayak loncat, gue misalkan udah bisa. Ya beda lagi nanti bentuk rumusnya ya. Jadi ini kan untuk N-nya itu yang paling kecil 8, ya kan 8, terus N plus 1 kan 9, N plus 2-nya 10, N plus 3-nya adalah 11, gitu ya. Jadi kan N-nya 8 tambah 3, 11. Udah nggak bisa dipakai. Ya, beda. Ini untuk digit. Nanti soalnya itu ada pola ya seperti ini. Di bawah nanti ada bentuk soal yang seperti ini juga. Itu rumusnya juga beda. Kira-kira ini ada yang mau ditanyakan? Oke, nanti kita ketemu lagi di itu ya, di soal selanjutnya. Jadi kita bahas lagi. Kita coba lanjut dulu. Yang nomor 7. Oke, soal nomor 7. Oke, coba dulu, silakan. Mana udah yang jawabannya?
Oh, dapatnya dua. Oh, ya Kak. Oke, coba nanti kita coba dulu ya. Mungkin di opsinya bisa jadi juga salah. Dapatnya dua X pangkat dua. Oke, yang lain gimana? Ada lagi mungkin yang mau menjawab. Dapat berapa? Ya, jawaban lain kalau sama. Dua X kuadrat. Oke, kita coba ya. Ya, kita coba dulu. Berarti dari sini sama ya. Saya mau coba ke ubah ke itu aja. Eksponen. Nah, jadi di sini sama dengan dikurang ya. X pangkat 3, X pangkat 6. Oh, ini dulu kita bisa selesaikan sebenarnya. Ini per, saya ulangi dulu. Jadi X pangkat 3, X pangkat 6 ini berubah jadi pangkat ya. Sepertiga. Jadi akarnya saya ubah ke eksponen. Ditambah, nah ini X kuadrat X pangkat 4 dipangkatkan dengan setengah karena akar pangkat 2. Kemudian ini sebenarnya di dalam ini bisa kita selesaikan dulu ya. Di dalam ini sama dengan karena di situ bilangan pokoknya sama, bilangan pokoknya sama X ya. Berarti kita pangkatnya tinggal ditambah. Berarti X pangkat 9. Ini dipangkatkan sepertiga ditambah yang ini adalah X pangkat 6 dipangkatkan setengah. Sama dengan, nah ini kan bisa kita lakukan penyederhanaan. Jadi ini satu, ini 3, kan? Ini juga ini satu, ini 3. Oh ya, didapatkan jadi 3, X pangkat 3 ditambah X pangkat 3. Nah, di sini kebetulan variabelnya sama ya. Berarti X pangkat 3-nya ada 2. Berarti 2X pangkat 3. Jawabnya yang ini tadi. Nah, ya, sama ya. Berarti benar ya jawabannya yang 2X pangkat 3. Nggak ada jawabannya lagi. Ya. Kebetulan di sini variabelnya sama, jadi bisa dijumlahkan. X pangkat 3, X pangkat 3. Kalau misalkan variabelnya nggak sama, untuk penjumlahan pengurangan tidak bisa diselesaikan ya. Kalau perkalian pembagian masih bisa. Tapi kalau penjumlahan pengurangan tidak bisa. Oke, kira-kira sampai sini bisa dipahami yang ini? Aman ya, berarti semua memang tidak ada jawaban. Aman? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada bisa kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu. Yang mana? Nah, nomor 8. Untuk pangkat-pangkatnya ya lumayan. Tapi ini sebenarnya kalau kalau kita lihat ini dua semua ya bisa kita eliminasi langsung pokoknya. Silakan dicoba dulu. Oke, gimana? Ada yang udah ketemu jawabannya yang nomor 8 kali.
Ada yang udah ketemu jawabannya? Ya apa? Mana ini? Belum ada yang jawab. Ah, Kak. Oke, saya jawab A. Yang lain gimana? Oke, kita selesaikan ya di sini. Jadi 2 pangkat 10 nih saya mau tulis 2 aja biar sama semua nanti bilangan pokoknya. Kemudian 2 pangkat 8 ya kan dikalikan 2 pangkat 6 akar pangkat 2 dari 2 pangkat 6 ya berarti sama kayak 2 pangkat 6 per 2 kan? Karena akar pangkat 2 ya. Kemudian dikali dikali. Sebentar. Saya ganti. Kali. Dan ini juga kali, ini kali, perkalian semua. Jadi nanti bisa langsung dieliminasi. Jadi ini 2 pangkat 2 karena akar pangkat 2 jadi per 2. Ini. Mohon maaf ini stylus saya itu agak error, jadi saya ulangi saja. Biar, nah ini per 2, nah ini juga 8 per 2, akar pangkat 2 ya. Berarti dikalikan kali 2 pangkat 6, kalikan lagi dengan 2 pangkat 4. Akar pangkat 2 dari 2 pangkat 4, berarti 2 pangkat 4 per 2. Oke, kali 2 pangkat 3. Sama dengan ini 2 pangkat 10 kali 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 1. Saya mau tulis saja per 2 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Oke, ingat kalau bentuk perkalian berarti nanti pangkatnya ditambah ya. Saya kasih catatan dulu. Kemarin juga sempat kita bahas di mana kalau A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Sedangkan kalau A pangkat M per A pangkat N pangkatnya dikurang. Nah, di sini kan bilangan pokoknya sudah sama semua. Berarti tinggal 2 pangkat yang atas berarti 10 ditambah 8. Saya tulis saja gini. Tambah 3 tambah 1 per 2 pangkat 4 ditambah 6 ditambah 2 tambah 3. Berarti sama dengan 2 pangkat 10 tambah 8, 18, 19, 20, 21, 22. 22 per 2 pangkat 10 per 15. Sama dengan di sini ya. Berarti tinggal 2 pangkat 22 dikurangi 15. Jadi 2 pangkat. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Oke, kita lihat jawabannya tadi. Ya. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi sebenarnya kalau kita udah tahu triknya, itu cepat bisa. Oh, ini kurangi ini dibagi ini gitu. Langsung. Ada yang mau ditanyakan yang ini? Cukup ya? Oke, cukup ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, yang ini tadi yang saya maksud. Sebenarnya ini juga ada trik-triknya. Triknya dari yang sebelumnya. Kalau yang tadi kan SN sama dengan N dikali N plus 1 kali N plus 2 kali N plus 3 per 4 ya. Dan kalau kita tuliskan rumusnya, ini ada rumusnya juga sendiri. Ini saya tuliskan aja rumusnya. Jadi kalau seperti ini yang kita fokuskan adalah suku yang terakhir. Suku terakhir itu yang ini. Ya kan? Di sini kan ada 1 ditambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Nah, ini kan berarti U1 ini. U1, ini U2, ini U3 dan seterusnya. Ternyata kan kita lihat angka digit yang terakhir dalam kurung itu adalah mewakili sukunya. Suku atau N-nya, N keberapa. Berarti kalau ini kan yang terakhir ada tambah 10 ya.
Berarti terakhir adalah U10. Atau N-nya itu 10. N-nya sama dengan 10. Jadi rumusnya ini, nanti kalian coba sendiri mencari Sn sama dengan N kalikan N plus 1 kalikan N plus 2 dibagi 6. Udah, jadi kalian coba dulu cari. N-nya apa Mbak? N-nya yang ini. Karena digit terakhir ya kita lihat ya, N-nya 10. Ini nih kurang 0. Ini 10 ya. Oke, coba kalian cari ketemunya berapa. Ayo, sekalian coba dulu. Itu sih. Yang mana yang berapa? Yang mana? Oke. Ya, tuh jawabannya yang di. Benar. Ya. Jadi ini tinggal kita substitusikan. Sebentar. Ya, sama dengan N-nya kan 10. Berarti 10 dikalikan N plus 1. Berarti kalau N-nya kan 10. 10 plus 1 berarti 11. Terus dikalikan 10 tambah 2 berarti 12 per 6. Sebenarnya kan ini polanya sama, hampir sama ya seperti yang kita bahas di nomor sebelumnya tadi. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Ini 1, ini 2. Berarti jawabannya adalah 202. Sudah selesai. Ini berlaku untuk bentuknya seperti ini ya. Nanti baik ke U11, U11 kan artinya berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah 11. Ya kan? Itu juga nanti N-nya kita pakai yang 11, berarti tinggal 11 kali 12 kali 13 per 6. Karena ini sudah rumus. Asalnya dari mana? Ya, ini kalau kita bahas rumusnya panjang sih nanti. Jadi ada sigma N ditambah sigma N kuadrat. Kalau dikurakan panjang, kamunya jadi. Oke, kira-kira ada yang mau tanyakan? Misalkan ini saya mau tanya. em, ada yang terakhir, nanti suku terakhir adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah 15. Kalau 6-nya emang udah bawaan rumus. Iya, sudah rumusnya itu. Sudah rumusnya. Kalau sudah rumus. Oke, misalkan tadi sampai, ini kan yang terakhir ya, suku terakhir kan udah 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 10. Nah, di digit terakhir itu kan menandakan itu adalah atau mewakili dia suku keberapa? Jumlah N suku pertama. Ya. SN. Kalau di dalam barisan SN itu kan deret. Kalau barisan kan berarti barisan U1, U2, U3. Nah, kalau bentuknya kayak gini, 1 ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, sampai terakhir itu namanya jumlah. Jumlah N suku pertama. Misalkan jumlah 10 suku pertama, jumlah 9 suku pertama, jumlah atau deret, bisa dikatakan deret. Deret aritmatika berarti jumlah barisan aritmatika. Deret geometri berarti jumlah dari barisan suatu barisan geometri. Gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu ini? Kalau barisan deret itu kita belajarnya di itu sih, kelas 10 kalau tidak salah. Kelas 10. Ya. Sebenarnya barisan deret itu bedanya sama yang awal apa yang kita cipta. Dilihat aja polanya, pola untuk sukunya. Kalau ini kan polanya kan 1 ditambah 1 ditambah 2 dalam kurung itu. Suku ketiga kan 1 ditambah 2 ditambah 3. Terus suku keempat berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai UN. UN berarti mewakili nanti yang terakhir N-nya berapa? Misalkan di sini kan dari soalnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai tambah 10. Berarti 10 itu adalah U ke 10. Itu polanya seperti
Nah, kalau yang tadi, kita kembali ke yang awal. Nah, ini. Kalau ini kan polanya beda lagi. Kalau tadi penjumlahan, ini perkalian. Jadi perkalian ada 1 kali 2 kali 3, ditambah 2 kali 3 kali 4, ditambah 3 kali 4 kali 5, dan seterusnya sampai digit terakhir. Suku terakhir yaitu 8 kali 9 kali 10. Itu jelas beda ya dari apa namanya polanya itu juga beda, maka rumusnya itu juga beda. Rumus UN sama rumus SN itu pasti beda ketika barisan itu beda polanya. Hmm. Memang kalau sejauh kita belajar di SMA, barisan atau deret yang kita ketahui kan hanya aritmetika sama geometri. Tapi itu kan memungkinkan kita menemukan rumus-rumus baru. Misalkan kayak ternyata ada rumus Sn sama dengan n kuadrat min n. Itu kan kadang ada juga seperti itu yang diketahui. Kemudian kita disuruh cari barisannya, kemudian atau bedanya, kayak gitu. Jadi kembali lagi ke bentuk polanya. Jadi mungkin kalau untuk trik-trik seperti ini bisa diperhatikan saja polanya seperti apa. Nanti rumus-rumusnya seperti itu. Kalau mau dicari satu-satu, misalkan nggak tahu rumusnya ya, ya cari satu-satu. Kalau cari satu-satu gimana? Sebenarnya ini tuh kalau saya lihat, ya ini tuh bisa dicari satu-satu karena kan cuma sampai U10. U10. Oke, ini. Berarti di sini kan satu. Untuk suku satu kan satu, ditambah suku kedua kan tiga, ditambah suku ketiganya ada satu tambah dua tambah tiga berarti 6, ditambah lagi. Karena ini kan udah suku tiga ditambah tiga. Suku keempat berarti tinggal ditambah 4 berarti 10. Gini loh. Ini kan, oh, bentar. Ini U1, ini U2, U3, U4, dan seterusnya. U5, U6, U7 dan seterusnya ya. Nah, ini kalau mau menjumlahkan secara manual ya misalkan nggak hafal rumusnya, jadi ditambah, ini udah sampai suku ke 4, berarti tinggal suku kelima nanti ditambah 5. Jadi 15. Nah, nanti suku ke-6-nya tinggal nambahin 6 lagi, 15 tambah 6, 21. Kemudian suku ke-7-nya tinggal nambahin lagi, berarti 28 dan seterusnya sampai suku ke-10. Tuh, misalkan ya kalau misalkan tidak hafal rumusnya. Itu bisa seperti itu. Jadi jangan dihitung dari awal, oh satu tambah ini sama. Tapi kalau kita lihat polanya dari suku pertama, oh ternyata dia tinggal nambahin satu digit lagi untuk suku berikutnya. Nanti tinggal dijumlahkan, ketemu jawabannya sama. Kira-kira yang ini ada yang mau ditanyakan? Kalau angkanya agak urut, beda lagi polanya. Ya tadi ya, seperti yang agak urut nih, misalnya kayak 2 tambah 4 tambah 5 gitu kan ya. Itu nanti polanya juga beda lagi. Rumusnya beda lagi. Kalau memang kita tidak bisa menemukan rumus, kita bisa hitung manual. Buktikan dulu dia masuk ke baris aritmetika atau geometri. Kalau misalkan aritmetika sama geometri kan adalah dasar yang paling kita pahami ya untuk rumusnya. Nah, kalau kita bisa arahkan itu barisan ke geometri atau aritmetika, kita bisa gunakan rumus itu. Gak apa-apa, itu juga bisa. Tapi kalau nggak bisa, ya kita bisa hitung manual seperti itu. Misalkan itu dibalik juga bisa ya, kayak 1 ditambah 2 tambah 1, atau ditambah 3 tambah 2 tambah 1, kan biasa itu. Kayak apa namanya, faktorial. Faktorial kan juga gitu. Faktorial itu misalkan 5 faktorial, itu bisa dituliskan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Atau dibalik juga, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kayak gitu. Yang penting itu masih masuk ke pola. Mana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, aman, aman. Oke. Ada lagi yang lainnya? Jadi ini bisa untuk tadi ya catatan aja. Misalkan kalau ada kesulitan dalam pakai rumus, nanti bisa pakai manual kayak gini aja ya. Itu tadi polanya satu 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 kalau kita balik. Oke, kita coba lanjut dulu ya. Nomor 10. 850.
Oh ya, yang bentar-bentar. Yang ini tadi juga sama ya. Misalkan itu tadi sukunya nambah lagi, suku ke 11, berarti sama aja nanti tinggal lihat aja 11 kali 12 kali 13 dan seterusnya. Misal suku ke 20, berarti nanti tinggal 20 kali 21 kali 22 per 6. Sama. Oke, lanjutkan yang ini. Ada yang udah ketemu? Jadi ini peluang ya, peluang muncul sering banget ini keluar kalau C. Ya udah ada yang jawab C. Kita bahas ya. Bentar. Ini. Jadi di sini jika X adalah munculnya jumlah mata dadu 5 atau 6 pada kejadian pelemparan dua buah mata dadu secara bersama-sama dan Y adalah sepertiganya dari 5 per 6. Oke, jadi kalau dua mata dadu kita kita ingat dulu di mana kalau dua mata dadu pasti jumlah ruang sampelnya atau NS-nya ada 36. Di mana 36 itu diperoleh dari mata dadunya. Mata dadu kan punya ruang sampel 6 ya. Nah, karena ada dua buah mata dadu, jadi 6 kali 6 sama dengan 36 NS-nya. Kemudian munculnya jumlah mata dadu 5 atau. Nah, kalau atau berarti kita masuknya irisan ya. Irisan, di mana kita bisa tuliskan, oh, kita cari dulu mata dadunya gini. Mata dadu yang 5, berarti nanti jumlah ya, karena jumlah ada 16, 1,6, kemudian berapa lagi kalau 5? 6,1 dibalik, kemudian, kok 6 sama 1 sih? Berapa kalau 5? 1,4 ya? 1 ditambah 4. 1 tambah 4, kemudian 4 ditambah 1, kemudian ada 2 ditambah 3, ada 3 ditambah 2. Ini. Kemudian untuk mata dadu 6, itu dari 1 ditambah 5, bisa. Kemudian ada 5 ditambah 1, ada juga 3 tambah 3, kemudian 2 tambah 4, satu lagi berarti 4 tambah 2. Oke, jadi di sini irisan ya, P, A irisan B, di mana A itu adalah yang mata dadu 5, yang B itu mata dadu 6. Kita bisa pakai ini ya, ini jadi peluang majemuk yang saling bebas. Jadi ini bisa, maka yang pertama di sini kan kita tahu bahwa kejadian munculnya mata dadu 5 ada 4 kali. Berarti 4 kan ini diperoleh dari PA, saya terus dulu PA ditambah PB, yaitu peluang kejadian A tambah peluang kejadian B. PA-nya tadi untuk mata dadu 5 ada 4 per ruang sampelnya 36. Ditambah yang PB-nya untuk mata dadu 6 ada 5 per 36. Jadi sama dengan 9 per 36 atau disederhanakan 1 per 4. Ini P A irisan bentar, irisan irisan nih ya, kalau U itu gabungan irisan. Maka di sini sebentar. Kalau irisan atau gabungan? Kalau atau irisan atau gabungan? Irisan itu atau gabungan. Ada yang bisa berkomentar? Irisan atau gabungan kalau atau? Ada yang tahu?
Ya, betul yang tadi ya. Saya bilangnya irisan tapi nulisnya gabungan. Ya, ini, gabungan. Kalau misalkan gabungan itu ditambah, ya ciri khasnya di gabungan itu ditambah, tapi kalimatnya tuh atau. Padahal kalau digabung tuh, oh gabungan berarti dan ya. Oh, ternyata gini ya, kalau gabungan itu ditambah dan itu biasanya kalimatnya atau. Kalau misalkan irisan, itu nanti dan. Kalimatnya biasanya dan, itu dikali. Ini digabung. Kemudian kalau udah di mana A gabungan dari B itu tadi kan X ya. Ini X. Saya tuliskan X. Jadi nanti kalau teman-teman misalkan ada yang nggak pas ya disampaikan, nanti bisa itu ya, interupsi misalkan. Kak ini kok gini ya? Gitu ya. Kemudian di sini Y-nya adalah sepertiga dari 5 per 6. Oke, kita cari dulu Y-nya. Y sama dengan 1/3 kali 5 per 6. Kalau kita sederhanakan, berarti 5/18. Oh, ternyata beda ya, itu untuk penyebutnya. Nah, berarti ya. Oke, kita buktikan dulu. Kita buktikan dulu hubungannya X sama Y. Saya mau pakai di sini aja. Ini X itu 1/4. Saya zoom aja ya. Ini 1/4. Untuk Y-nya ini X. Untuk Y-nya di sini adalah 5/8. Nah, di sini kan penyebutnya belum sama ya 18. Itu bisa kita samakan dulu. Modelnya gini, ini untuk penyebutnya tinggal dikalikan. Nanti ini tinggal dikali silang. Gini. Ya. Berarti nanti menjadi kalau mau dibandingkan gini. Jadi 4 kali 18, 8 kali 4, 2, berarti 72. 72, tinggal dikalikan aja tadi yang ini dan ini. Berarti 18 kali 1, 18. Ini 4 kali 5, 20. Nah, dari sini kan kelihatan X sama Y-nya hubungannya. Ini ya. Berarti X kurang dari Y. Gitu. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan ini? Misalkan Mbak, kalau bingung pakai gabungan-gabungan atau irisan itu, cara yang lain bisa sebenarnya cara yang lain. Kalau kita mau melihat ini kan, ini digabung aja. Ketika dia itu dua dadu kan ruang sampelnya pasti ada 36. Nah, dari pertemuan-pertemuan di dalamnya itu, ya titik-titik sampelnya yang memungkinkan kan sudah jelas. Pasti ada ini yang jumlahnya 5, kemudian ini jumlahnya 5. Kemudian tinggal ditambah aja yang jumlahnya 6. Jadi ini. Jadi totalnya kan NA-nya, ya kan? NA-nya kejadian munculnya 5 atau 6 itu 9 per NS. Itu sebenarnya bisa langsung kayak gitu juga. Ya. Kira-kira sampai sini bisa dipahami? Sama kayak misalkan ada contoh yang bentuk sederhana. Ada mata dedu sama koin dilempar. Itu kan bentuk paling sederhana. Itu ada dua kejadian. Misal, munculnya mata dadu genap atau mata dadu genap atau gambar. Di situ kan ada dua kejadian di mana mata dadu genap sama gambar. Tinggal kita ingat-ingat aja. Kalau mata dadu genap kan pasti ada 2, 4, 6. 2, 4, 6 kan pasangkan dengan gambar. Berarti di situ kejadiannya ada 3 per NS-nya ruang sampelnya adalah tinggal yang poin 2, yang dadunya ada 6. Jadi 2 kali 6, 12. Udah langsung sedikit aja. Kalau misalkan di irisan dan gabungan itu. Kira-kira sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh dikirim di sini kan PPT-nya yang ada. Ya, nanti saya kirim di grup ya. Masuk grup semua kan? Dari grup nanti saya kirim di grup jam 9 sampai nanti. Ya, sampai nomor 10 ada yang mau ditanyakan? Aman, aman. Oke, mau satu kali lagi. Sekali ya, terakhir. Ini tadi saya siapin ada 17. Jadi, terakhir, ini kita perbandingan. Ya, perbandingan. Silahkan 1 menit. Coba dulu.
Ya udah ketemu? Jadi kita mengerjakan ini pakai cara perbandingan ya. Perbandingan kan ada dua, perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ciri-cirinya apa? Kalau senilai, nilai variabel suatu variabel itu bertambah, variabel lainnya itu juga pasti bertambah. Kalau misalkan berbalik nilai itu sebaliknya, berarti kalau variabel satunya bertambah, yang lain berkurang. Ada yang udah ketemu? Ya, jadi di sini kan ada dua anak, Andi dan Bintang itu tinggal bersama. Jika X menit itu adalah waktu Bintang pergi ke kolam renang, kita bisa tulis-tulis informasi ini dulu ya. Jadi saya sebut saja X itu adalah waktu, nah nih, berarti waktu itu bisa dilambangkan T. T-nya Bintang itu sama dengan X menit. Kemudian kecepatan yang ditempuh oleh bintang adalah 40 kilometer per jam. Jadi kecepatan itu adalah V. VB 40 kilometer per jam. Oke. Terus, kita boleh bagi link grupnya, saya belum masuk. Ya, nanti saya bagikan dulu ya sebelum diakhiri. Ini saya lanjutkan dulu. Kemudian yang Y-nya, ya sedangkan Y sama dengan 60 menit, 60 menit yaitu waktu yang diperlukan Andi. Oke, berarti TA, TA waktunya Andi adalah 60, 60 menit. Y-nya ya, 10 menit. Ini juga mewakili Y, ini. Kemudian kecepatannya, VA-nya sama dengan 15 kilometer per jam. Jadi hati-hati ya kalau membaca soal bentuk seperti ini tuh kadang nggak ada tanda bacanya atau gimana jadi double makna atau kurang bisa dipahami. Ya, Y itu sama dengan 60 menit, yaitu waktu yang diperlukan nanti untuk menghafalkan. Oke, sampai sini kan kita bisa lihat ya, gimana kalau misalkan kecepatannya itu 15 kilometer per jam, nah itu waktu yang ditempuh adalah 60 menit. Berarti kalau misalkan 40 kilometer per jam, itu waktunya yang ditempuh kira-kira lebih cepat atau lebih lama. 15 kilometer per jam dan 40 kilometer per jam itu cepat mana atau lama mana? Atau apa namanya kayaknya lebih kenceng mana gitu. Kenceng mana? 40. Yang ya 40 ya, berarti kan kalau 15 kilometer itu 60 menit, berarti kalau 40 kilometer per jam itu waktunya lebih banyak, lebih lama atau lebih sedikit kira-kira nanti? Lebih cepat atau lebih lama kalau kecepatannya bertambah? Dikit ya, lebih dikit, lebih cepat ya. Nah, di sini kita bisa gunakan perbandingan berbalik nilai. Gimana kita bisa bandingkan kecepatan dengan waktunya. Jadi, sini VB per VA kan sama dengan kalau senilai kan di sini berarti ada TB per TA. Tapi ini berbalik nilai, berarti kita balik. Ini adalah TA per TB. Nah, perhatikan di sini kecepatannya adalah 40 km per jam, sedangkan waktunya itu satuan menit. Nah, ini bisa kita rubah dulu untuk yang kecepatannya bentuk ke menit ya. Karena ini jam ke menit berarti dikalikan 60 sama kayak 40 ya kan per 60 kan bawahnya 60 kilometer per jam. Tapi sebenarnya ini nanti nggak ngaruh kok. Cuma ini perlu diperhatikan aja juga ya. Ini 15 per 60 juga. Ini jadi menit per menit. Ini juga jadi kilometer per menit. Nah, tinggal diperhatikan itu aja, tapi nanti tetap bisa disederhanakan kok. Kemudian kita substitusikan aja untuk VB-nya ada 40 per 60. Kemudian VA-nya ada ini 15 per 60. 60 sama dengan TA-nya di situ tadi 60 per X. Ini ya.
Berarti nanti sama dengan gimana? Kalikan ini kan sebenarnya bisa dicoret gini. Bisa dicoret gini. Kemudian ini sama dengan 40 per 15 sama dengan 60 per X. Berarti nanti 40X sama dengan 60 kali 15. Atau 40X sama dengan berapa ini? 60 kali 15. 60 kali 15 berapa? Cepat 900. Ya, 900. Berarti X-nya sama dengan berapa? 900 dibagi 40. 900. Ini nggak cukup ya. Nanti saya perbaiki dulu aja untuk catatannya. Sederhana. Berarti berapa? 900 dibagi 40. 900 dibagi 40 berapa? Nolnya dicoret. 90 bagi 4. Ya, 22,5. Berarti X-nya adalah 22,5. Oke, jadi kesimpulannya apa di sini? Y-nya tadi berapa? Y-nya 60. Y-nya sama dengan 60. X-nya sama dengan 22,5. Berarti kesimpulannya A, B, C, D, E, B, 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 oh ya. Sip. Itu ya. Jadi jawabannya yang B. Yang B. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman, Kak. Aman ya, cukup ya sampai sini. Ini nanti masih ada beberapa soal. Nanti bisa kalian coba dulu. Ya kan, ini. Nah, ini juga ada barisan deret. Ini juga penyederhanaan. Ini bisa dicoba dulu. Besok atau lusa nanti saya lengkapi untuk pembahasannya. Oke, terakhir, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Mohon maaf ya, tadi kok ada trouble-trouble juga. Ya, oke, sampai sini. Cukup? Gimana cara nentuin perbandingannya? Kan ada banyak jenis. Oke, terakhir ya. Jadi, sini saya mau tulis catatan. Sini. Perbandingan itu kan ada dua. Perbandingan senilai sama berbalik nilai. Jadi kalau senilai, berarti kan senilai itu ketika nilai satu variabel itu bertambah, nilai variabel lainnya itu juga bertambah. Kalau berbalik nilai, itu variabel satunya bertambah, yang lain berkurang. Nah, contoh aja di sini. Contoh aja yang nomor 11. 11 itu kalau kita lihat, waktunya si, siapa namanya, bintang, nih, fokus di sini yang warna kuning. Waktunya bintang adalah X menit. Kecepatannya bintang 40 kilometer per jam. Untuk waktunya Andi 60 menit, waktunya 60 menit, kemudian kecepatannya 15 kilometer per jam. Nah, kita bayangin aja, kalau 15 kilometer per jam itu kecepatan ya, waktu yang ditempuh adalah 60 menit. Kalau misalkan 40 kilometer per jam, itu kan kalau kita lihat, lebih cepat atau lebih lambat dari 15 kilometer per jam? Lebih cepat kan? 40 itu lebih cepat daripada 15. Artinya kalau kita menempuh perjalanan itu dengan kecepatan yang lebih cepat, waktunya nanti yang kita perlukan lebih lama atau lebih cepat? Ayo, ini gimana nih? Lebih lama atau lebih cepat? Cepat. Nah, itu ya. Jadi kita sebenarnya bisa loh perhatikan itu kayak di soalnya tuh gimana? Oh, misalkan kayak kasus ini tuh sering di pekerja ya. Pekerja itu juga gitu. Pekerja itu sering. Kalau misalkan pekerjaannya itu dikerjakan dalam orangnya yang banyak, kan biasanya pekerja ditambah lagi. Berarti kan waktu yang dibutuhkan juga lebih cepat. Berarti kan berbanding terbalik gitu. Kalau pekerjaannya lebih banyak, waktunya lebih cepat. Kalau pekerjanya sedikit, waktunya lebih lama. Nah, itu berbanding terbalik. Kalau berbanding lurus gimana? Atau senilai? Nah, contohnya, misal itu ada apa ya namanya? Harga pensil misalkan. Harga pensil, harga 5 pensil itu sama dengan 10.000 gini. Berarti harga
Satu pensil berapa? Satu pensilnya berapa, Bang? Nah, 2.000. Nah, kita perhatikan aja. Kalau pensilnya banyak, ya kan? Berarti harganya juga tambah banyak. Kalau pensilnya sedikit, pensil harganya juga tambah sedikit. Nah, ibaratkan kayak gitu aja yang paling sederhananya. Ini senilai ya, untuk perbandingan senilai. Senilai. Jadi nanti kita bisa lihat itu aja, kayak soalnya, oh ini ternyata yang satunya naik, satunya turun. Berarti itu ke berbalik nilai. Tapi kalau ininya naik, satunya naik juga, oh ini berarti senilai. Ininya turun, yang lain turun juga, oh ini berarti senilai. Oke, kira-kira sampai sini bisa dipahami? Ada lagi yang mau bertanya? Boleh nggak apa-apa sebelum kita akhiri. Ada lagi? Ya, sama tadi beberapa pola itu ya. Jadi kalau untuk barisan deret, tulis masing-masing rumusnya yang senilai sama berarti naik variabel. Oke. Nanti saya tambahin ya di filenya. Boleh. Oke, ada lagi yang mau itu saya kopikan link grupnya, tapi ya saya ini sama ya ada lagi. Nah, saya makasihnya Kak ya. Sama-sama Iftar ini mau ambil apa namanya link grup ini yang mana sih? Atau ada yang punya link grupnya? Ada yang punya link grupnya? Bisa di-share di apa namanya? Zoom. Ada yang belum join kan? Ada yang punya linknya? Ini saya mau cari linknya. Oh, ini biasanya tambah apa? Harus admin. Oh, harus admin. Tadi yang mau itu aja yang mau minta dimasukin grup bisa chat saya ya. Ini saya kasih nomor saya. Siapa aja bisa. Nah, ini aja. Ini bisa chat ke saya ya. Oke, itu aja. Cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, kita akhiri sampai di sini. Ini masih selesai. Oke, cukup. Oke, baiklah. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri untuk masalah itu yang bisa pembahasan dari dia. Nanti saya kirim sama pembahasannya yang tadi ya. Nanti untuk beberapa soal yang belum dibahas bisa dicoba. Besok atau lusa nanti saya kirim yang lengkap. Oke. Nah, itu ada yang sudah bisa dicoba. Oke, ada lagi. Cukup ya? Oke, sekarang udah. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Semoga teman-teman kita semua bisa dimudahkan dan dilancarkan urusannya. Sukses selalu buat kalian semua, kita semua. Terima kasih. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata atau perbuatan ya. Mungkin tadi ada beberapa trouble. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Semangat-semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Kak. Ya.